Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Donggala turun di akhir Januari. Vihara dan kelenteng di Palu mulai diwarnai pernak-pernik Imlek. Cuaca buruk mengakibatkan hasil tangkapan nelayan di Tinombo Selatan menurun. Berbeda di Kota Palu, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Donggala justru turun. Barang-barang tersebut antara lain tomat, bawang, cabai, hingga beras. Penurunan harga disebabkan stok yang melimpah. Sejak pertengahan Januari 2025, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Donggala mengalami penurunan harga. Di Pasar Ganti misalnya, rata-rata harga barang turun Rp2.000 hingga Rp5.000. Tomat misalnya pada awal tahun baru dijual Rp8.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp6.000. Begitu pula dengan bawang merah yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000. Para pedagang menyebutkan turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut disebabkan stok yang melimpah. Tomat dan bawang selama ini dipasok dari Kabupaten Donggala, Sigi, serta Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ya, turun deh. Ya. Yang harga biasanya berapa ya? Biasanya waktunya 1 minggu lalu ada yang 8. Oh ya. Kalau bawang merah, bawang putih? Merah, kalau yang model begini, yang besar begini dia ada 30, ada 25 per kilo. Iya. Naik apa turun tuh kalau bawang merah? Bawang merah turun. Turun. Ya. Turun. Bawang putih? Bawang putih tetap dia, soalnya dia enggak bisa turun. Enggak tahu kenapa bisa turun. Oh, enggak bisa turun. Kalau lomba Pak kayak begini, lomba? Turun ya, posisinya turun. Turun. Lalu hari Jumat lalu 35, sekarang sudah 30. Sekarang 30 nih. Oh. Harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti beras dan gula pasir masih stabil. Kalau per kilo biasanya berapa Pak? Kalau per kilo 13,5. 13,5. Itu naik atau turun Pak? Kalau eceran? Stabilnya kemarin begitu harganya. Oh, 13,5. Stabilnya. Terus? Kalau sekarang dia tahu mungkin sudah 14. Apa belum ada yang masuk yang baru? Oh, belum masuk yang baru. Tapi kalau menurut Bapak kemungkinan naik tidak? Kalau naik, jelas naik. Ya. Dengan keadaan begini, di mana banjir ini, di mana ada yang katanya gagal panen lagi. Harga kebutuhan pokok tersebut diperkirakan akan naik lagi menjelang puasa. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Tahun Baru Imlek alias Tahun Baru Cina merupakan salah satu hari besar yang dirayakan setiap tahun para keturunan Tionghoa, termasuk di Kota Palu. Pernak-pernik Imlek pun mulai menghiasi vihara ataupun kelenteng. Seperti di kelenteng Dewi Kwan Im Vihara Magabudi, Jalan Gajah Mada, Kota Palu. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari mendekorasi ataupun membersihkan tempat ibadah dan pemujaan doa. Persiapan bahkan sudah dilakukan selama lebih sepekan. Selasa pagi, mereka tinggal merampungkan persiapan secara maksimal. Sebagai umat yang berkeyakinan, perayaan Tahun Baru Imlek bagi keturunan Tionghoa yang merupakan tradisi nenek moyang turun-temurun juga tidak terlepas dari peribadatan dan doa ungkapan syukur. Di puncak Hari Raya Imlek, mereka juga akan berkumpul melakukan silaturahmi, mempererat hubungan keharmonisan antar sesama, dan melakukan peribadatan doa. Menjadi sebuah tradisi untuk umat atau teman-teman keturunan Tionghoa. Setiap tahun menyambut Imlek tentu ada beberapa kegiatan yang kita siapkan. Ya, tentunya yang utama salah satu puncaknya adalah malam ini. Jadi malam ini keluarga Tionghoa biasanya semua berkumpul, ya, orang tua dengan anak-anaknya dan dengan orang tua yang senior, kakek neneknya dan lain-lain, kumpul untuk sama-sama melakukan makan malam bersama. Tentu ada sebuah simbol dan sajian, ada sajian-sajian khusus untuk Imlek, ya, dan tentu juga ada persembahan-persembahan yang kita siapkan untuk menjelang menyambut malam Imlek, karena besoknya Imlek. Malam ini kita istilahnya sembahyang untuk menyambut Imlek, biasa antara jam 11
atau jam 10 malam sampai jam 2 subuh menyambut hari raya. Ya, itu tradisi biasa umum dilaksanakan oleh Tionghoa, termasuk biasa mungkin dilihat di rumah Tionghoa itu sudah digantung lampion, ya, lampu-lampu. Nah, terus di pintu-pintu gerbang ada tebu, ya kan, ada tebu satu pasang. Tadi mungkin bisa lihat di luar kan, ada tebu satu pasang, ya kan, dan semua ornamen yang banyak motif warna merah atau warna kuningnya. Itu adalah simbol kepercayaan, untuk sebuah simbol rezeki, keberanian, berkat, ya, warna-warna itu. Sehingga kita selalu berharap menyambut sini ya, tahun baru, Imlek, atau kalau dulu di Tionghoa itu namanya menyambut tahun musim masuk musim semi. Selain di kelenteng, persiapan juga dilakukan Vihara Karuna Dipa di Jalan Sungai Lariang, Kota Palu. Beragam dekorasi khas Imlek, seperti lampion, pohon meihua yang melambangkan kemakmuran, dan aksesoris lainnya menghiasi area vihara. Tahun baru Imlek 2025 ini memasuki Shio Ular dengan elemen kayu, yang berbeda dengan 2024 lalu di bawah Shio Naga. Shio ini diyakini menghadirkan lebih banyak tantangan, tetapi juga membawa peluang bagi yang mampu memanfaatkan situasi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Pada Rabu pagi, tepat puncak perayaan Tahun Baru Cina, ratusan umat Buddha akan menjalani puja bakti bersama. Syarul Cahya melaporkan dari Palu. Dunia fashion saat ini mengalami perkembangan pesat. Selain bentuk pakaian, aksesoris, dan gaya yang beragam, peralatan yang digunakan pun semakin modern. Namun di tengah gempuran peralatan serba modern ini, masih ada penjahit yang tetap eksis dengan menggunakan alat tradisional. Ian, warga desa Bondoyon, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Motong, telah menggeluti profesi sebagai penjahit sejak tahun 1992 silam. Perempuan Parubaya ini merupakan penjahit tradisional satu-satunya yang masih eksis di desanya. Berbekal ilmu yang diwarisi dari keluarganya ini, Ian mahir menjahit berbagai model jahitan, mulai dari celana, baju tradisional maupun modern. Meski peralatan yang digunakan masih tradisional, namun kualitas jahitannya tak kalah dengan peralatan modern. Ian bersyukur karena usaha yang digeluti puluhan tahun itu mampu menghidupi keluarganya. Setiap bulan, ia bisa meraup penghasilan hingga 3 juta rupiah. Pelanggannya bukan hanya warga Sidoan, tapi juga dari luar daerah. Sini celana laki-laki maupun perempuan, baju laki-laki, segala horden, apa sih, pokoknya sejenis itu jahitan itu semua ada di sini. Kalau penjahitan dari luar banyak, cuma yang terbanyak dari luar. Kalau per bulan saya juga tidak terlalu hitung dan cuman biasanya satu kali menjahit begini ya sekitar 2 juta. Kalau berongan banyak sampai 20-10 ya banyak itu. Jadi kalau saya ini hidup saya cuman ini jahitan, saya kasih sekolah anak-anak, cuma ini saja. Meski mesin jahitnya sudah mulai dimakan usia, Ian berharap bisa tetap digunakan untuk membantu suaminya menghidupi keluarganya. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga membantu biaya pendidikan kedua anaknya. Julianus Kay melaporkan dari Parigi Motong.